Di Nusantara, pada abad ke-12 sampai dengan abad ke-14, pernah berdiri sebuah kerajaan yang dianggap sebagai negara adidaya dan adikuasa di kawasan Asia Tenggara. Wilayahnya mencakup hampir seluruh Nusantara, bahkan pengaruh dan ekspansinya sampai pula ke negeri-negeri seberang. Dari Semenanjung Malaya, Malaysia dan Brunei, Tumasik atau Singapura, serta sebagian Thailand dan Filipina. Selain itu, ada beberapa wilayah Asia yang disebut sebagai negara teman, yaitu Siam, Dharmanagara, Jambudwipa, Karnataka, Goda, Martaban atau Birma, Kalinga, Sinagari, Champa, Kamboja, dan Annam di Vietnam. Imperium Digdaya di Nusantara tersebut mempunyai daya tarik tersendiri bagi orang-orang asing yang datang dari daerah lain yang mempunyai ciri raut wajah berbeda dengan berbagai macam tujuan, salah satunya untuk berdagang. Imperium adidaya di Nusantara tersebut adalah Kerajaan Majapahit. Pemirsa, Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara dan dianggap sebagai salah satu negara terbesar dalam sejarah Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Raja Kertanegara, penguasa terakhir Kerajaan Singosari yang terbunuh lantaran pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292 untuk membangkitkan kembali kerajaan leluhurnya yaitu Kediri. Raden Wijaya berhasil menyelamatkan diri dari insiden tersebut. Pendeklarasian berdirinya Kerajaan Majapahit dilakukan setelah Raden Wijaya berhasil mengalahkan Jayakatwang pada tahun 1293. Setelah itu, Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja dengan gelar Kartarajasa Jayawardhana tahun 1293 sampai dengan 1309. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dengan gelar Sri Raja Sanegara tahun 1350 sampai dengan 1389 yang tidak lain adalah cucu Raden Wijaya, anak dari Ratu Majapahit Tribuana Tunggaldewi yang merupakan putri dari Raden Wijaya dan Gayatri. Marwati Jonet Pusponegoro dalam bukunya yang berjudul Sejarah Nasional Indonesia Jilid 2 tahun 1990 mengungkapkan, di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit berhasil menaklukkan Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Singapura, dan beberapa pulau di Filipina. Kepemimpinan Hayam Wuruk amat kuat berkat dukungan dari Mahapati Gajah Mada dengan sumpah palapanya yang bertekad menyatukan Nusantara di bawah naungan kemaharajaan Majapahit. Majapahit memberikan 5 legasi penting dalam prinsip geopolitik Nusantara, yaitu pertama, Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca tahun 1365 yang menjabarkan batas-batas wilayah Majapahit. Kedua, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, serta Tanhana Dharma Mangrua, tidak ada kebenaran yang mendua, yang tertulis dalam Kakawin Sutasoma karya Empu Tentular. Kemudian yang ketiga, administrasi negara dengan kehadiran Pati Gajah Mada dalam mengambil kebijakan politik, ekonomi, militer, dan budaya dalam sistem kerajaan. Yang keempat, pengembangan kekuatan armada maritim di bawah pimpinan Laksamana Nala. Dan kelima, cara meluaskan pengaruh kepada kerajaan-kerajaan di Nusantara dengan memperhitungkan kekuatan pengaruh eksternal atau mancanegara yang dapat mempengaruhi kedaulatan Majapahit. Bersama Hayam Wuruk, Majapahit berhasil berekspansi keluar Nusantara, termasuk di dalamnya adalah Tumasik dan Semenanjung Melayu. Salah satu peninggalan yang juga terkenal saat masa pemerintahannya adalah Sumpah Palapa yang dibuat oleh Gajah Mada. Sumpah tersebut berisi tentang sumpah tidak akan menikmati segala sesuatu dan istirahat sebelum Nusantara bersatu dan takluk di tangan Majapahit. Dalam isi Sumpah Palapa tersebut, Mahapati Gajah Mada juga menyebutkan secara terperinci nama-nama wilayah yang ditaklukkan, yaitu meliputi wilayah Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik. Hal tersebut membuat Hayam Wuruk berhasil mengambil alih banyak wilayah Nusantara melalui panci-panci kerajaan Majapahit. Selain itu, pengaruh kekuasaan dan kerjasama yang dibangun membuat ekspansi lebih mudah. Tak hanya itu, pengaruh Hayam Wuruk juga berhasil menjadikan agama Hindu berhasil dianut oleh seluruh rakyat Majapahit. Mahapati Gajah Mada sendiri tetap memeluk agama Buddha. Sementara itu, pusat pemerintahan Majapahit pernah berada di Mojokerto, Trowulan, dan Kediri, Jawa Timur.
Seiring berjalannya waktu, kerajaan Majapahit berangsur-angsur mengalami kemunduran ketika wafatnya Patih Gajah Mada pada tahun 1364 dan Hayam Wuruk pada tahun 1389. Perebutan tahta menjadi salah satu faktor kemunduran Majapahit. Hayam Wuruk memiliki putri mahkota bernama Kusumawardhani yang merupakan pewaris tahta dan menikah dengan Pangeran Wikramawardhana yang merupakan sepupunya. Selain itu, Hayam Wuruk juga memiliki putra dari selir, yaitu Wirabumi, yang juga ingin mendapatkan tahta. Perang saudara pun terjadi, yang dikenal dengan nama Perang Parekrek. Pertempuran ini terjadi sekitar tahun 1405 sampai dengan 1406. Perang dimenangkan oleh Wikramawardhana dan kemudian naik tahta. Namun, hal lain yang terjadi, yaitu melemahnya pengaruh Majapahit terhadap daerah-daerah kekuasaan karena perang saudara. Beberapa negeri yang pernah ditaklukkan berusaha melepaskan diri. Wikramawardhana memimpin hingga tahun 1427, kemudian berturut-turut dilanjutkan oleh Ratu Suhita tahun 1429 sampai dengan 1447, Kertawijaya tahun 1447 sampai dengan 1451, Raja Sawardhana tahun 1451 sampai dengan 1453, kemudian Purwawisesa tahun 1456 sampai dengan 1466. Selanjutnya Suraprabawa tahun 1466 sampai dengan 1468, Kertabumi tahun 1468 sampai dengan 1478, dan Girindrawardhana tahun 1478 sampai dengan 1498. Di era Ratu Suhita, Majapahit sempat bangkit, namun kerajaan ini ternyata tak seperkasa dulu. Tiada lagi pemimpin secakap Hayam Wuruk, juga Mahapati setangguh Gajah Mada. Bahkan, Majapahit sempat mengalami kekosongan kepemimpinan antara tahun 1453 hingga 1456. Pamor Majapahit kian pudar saat Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa muncul pada tahun 1475. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah alias Jinbun, putra Kertabumi atau Brawijaya V, dari istri selir asal China bernama Xiu Banji. Raden Patah kecewa karena ayahnya takluk kepada Girindrawardhana yang kemudian berkuasa di Majapahit dengan gelar Brawijaya VI tahun 1478 sampai dengan 1498. Di era Girindrawardhana, Patih Udara yang merupakan seorang patih kerajaan Majapahit melakukan kudeta. Majapahit pun diambang kehancuran. Majapahit benar-benar sirna ketika Kesultanan Demak yang dipimpin Sultan Trenggana tahun 1521 sampai dengan 1546. Pada tahun 1527, Sultan Trenggana mengirimkan pasukan untuk menduduki Majapahit. Sejak saat itulah, riwayat kerajaan Majapahit berakhir setelah Kesultanan Demak mengambil alih wilayah-wilayah taklukan yang masih tersisa. Pemirsa, kerajaan Majapahit memberikan bangsa Indonesia referensi mengenai geopolitik, terutama menyangkut aspek sejarah, batas geografis, dan falsafah bangsa. Pada tataran tertentu, Majapahit telah memberikan kontribusi bagi pemikiran atas dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang tidak lain adalah nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia sejak dahulu hingga kini. Sejarah Majapahit menunjukkan bahwa suatu negara dapat tumbuh dan jaya karena kemampuannya menciptakan persatuan, menciptakan kesejahteraan rakyat, dan mengantisipasi dinamika geopolitik. Sebaliknya, ketidakmampuan mengendalikan hal-hal itu mengakibatkan kemunduran, bahkan keruntuhan suatu negara. Kejayaan dan keruntuhan Majapahit menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia saat ini, agar terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta arif dalam menyikapi dinamika geopolitik. Diskursus geopolitik sudah meluas dari sekedar ruang darat, laut, dan udara, tetapi juga ke ruang maya dalam era revolusi industri 4.0. Untuk itu, bangsa Indonesia harus tetap berpegang pada Pancasila yang nilai-nilainya dibutuhkan untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pilihan ada pada generasi bangsa, menjadi negara adidaya sebagaimana histori Nusantara dengan segala kemampuan dan potensi, atau menjadi negara yang rapuh dengan hanya mementingkan kekuasaan oligarki yang melahirkan kebijakan untuk kepentingan segelintir orang.